Anak itu terdiam saat melihat luka di tubuhnya menutup begitu saja. Ia menyentuh api. Panasnya tak terasa. Ia dipukul, namun tak ada satupun yang meninggalkan bekas. Justru si pembulilah yang memukulnya lah yang berdarah. Ketika tongkat kayu dihantamkan ke kepala Jack, kayu itu pecah, dan kepala si pembuli mengucurkan darah. Mereka panik. Malam itu, mereka mengikuti Jack pulang. Sebuah mobil melaju, mencoba menabraknya. Sepedanya terpental, tubuhnya terlindas roda, namun ia tetap hidup. Tubuhnya memperbaiki diri dalam hitungan detik. Pembuli itu sadar, Jack tidak bisa mati. Karena gagal membunuhnya, mereka menargetkan orang yang paling Jack sayangi, ibunya. Mereka mengaitkan tali ke mobil, menyeret fondasi rumah hingga runtuh. Gas bocor, api menyambar. Ledakan itu merenggut satu-satunya keluarga yang dimiliki Jack. Di pemakaman, Jack berdiri tanpa air mata. Hanya sumpah untuk membalas semuanya. Beberapa hari kemudian, di sungai, ia mengikuti salah satu pembuli. Jack merobek bajunya, memakannya, lalu melilitkan sisa kain itu di lehernya sendiri, dan mulai mencekik dirinya sendiri. Di air, si pembuli tiba-tiba berontak, memegangi leher, tidak bisa bernafas. Saat diseret ke tepi sungai, ia sudah tak bergerak. Itulah kekuatan baru Jack. Apapun yang ia lakukan pada dirinya, akan terjadi pada orang lain. Di kelas kimia, ketika seorang pembuli menyiramkan cairan asam ke Jack, reaksinya justru berbalik menjadi kepancur asam di wajah sang pembuli. Orang terakhir kini ketakutan, namun Jack tidak berhenti. Ia mencuri kaos kaki pembuli itu, menelannya, lalu mengebor kakinya sendiri hingga menembus daging. Di tempat lain, si pembuli tersungkur merasakan luka yang sama. Ayah pembuli menodongkan pistol, menembaknya berkali-kali, tapi Jack berdiri tanpa goyah, tanpa luka. Peluru tak lagi punya arti.